Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Panda Sakti Penebar Umbi. Perkenalkan, saya Arlinda Puspitasari dari FKIP Unsulbar. Saya dibimbing oleh mentor Dr. Kartika Hayati MPD, sekaligus sebagai Wakil Dekan 2 FKIP Unsulbar, serta coach saya Andi Wahyudin SE MSI. Saat ini saya bekerja di Universitas Sulawesi Barat yang berlokasi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sehari-hari saya mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berkantor di pinggir kota Majene. Saya mengajar pada program studi pendidikan biologi dan biasanya mengampu mata kuliah mengenai tumbuhan. Selain sebagai pengajar, saya juga diberi kepercayaan tambahan untuk menjadi koordinator laboratorium biologi. Saya bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir jalannya praktikum dan penelitian di laboratorium tersebut. Berdasarkan hal itu, maka pada aktualisasi ini saya mengangkat isu Mari kita simak bersama-sama seluruh kegiatan pada aktualisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah kirimkan Pak draft rancangan aktualisasi saya. Selain itu, saya juga melakukan koordinasi melalui pesan WhatsApp dengan Ibu Mufti Hatur Rahma selaku Kepala Laboratorium Terpadu FKIP yang menaungi Laboratorium Biologi. Pada tahap kedua, saya membuat formulir untuk mengumpulkan informasi terkait persiapan dan kebutuhan praktikum semester ganjil melalui Google Form. Selesai membuat Google Form, saya kemudian masuk ke tahapan ketiga, yaitu membagikan tautan Google Form ke grup WhatsApp dosen, agar semua dosen dapat mengakses dan mengisi formulir tersebut. Tahap terakhir, saya melakukan perekapan respon-respon dosen yang masuk melalui Google Form. Melalui perekapan ini, saya mendapatkan gambaran proporsi pelaksanaan praktikum daring dan luring pada semester ganjil beserta unit praktikumnya masing-masing. Ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai bahan awal untuk menyusun panduan pelaksanaan praktikum. Kegiatan kedua, saya melakukan penelusuran dokumen-dokumen yang dapat saya jadikan rujukan atau pedoman dalam penyusunan panduan pelaksanaan praktikum maupun penelitian. Setelah saya mengumpulkan dokumen-dokumen rujukan yang dibutuhkan, tahapan selanjutnya adalah studi literatur. Saya membaca dan mencatat seluruh informasi-informasi serta poin-poin penting yang dapat saya gunakan untuk pengembangan panduan pelaksanaan praktikum maupun penelitian. Tahapan selanjutnya adalah saya melakukan koordinasi dengan Ketua Prodi Pendidikan Biologi untuk pembentukan tim penyusun panduan pelaksanaan praktikum dan penelitian. Dalam tim ini, saya mendapat masukan, saran, dan pandangan dari rekan-rekan tim yang sangat bermanfaat untuk pengembangan panduan tersebut. Tahapan berikutnya adalah penyusunan panduan teknis pelaksanaan praktikum di laboratorium biologi.
Panduan ini berisi tata tertib, protokol kesehatan, alur pelaksanaan, serta hal-hal penting lain terkait praktikum. Tahapan terakhir adalah penyusunan panduan teknis pelaksanaan penelitian di laboratorium biologi. Panduan ini berisi tata tertib, protokol kesehatan, persiapan pembukaan laboratorium untuk penelitian, serta hal-hal penting lain terkait penelitian. Tahap pertama kegiatan ketiga, saya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Laboratorium Terpadu FKIP terkait instrumen-instrumen yang dibutuhkan untuk keperluan praktikum maupun penelitian di laboratorium biologi. Tahapan berikutnya, saya melakukan penelusuran dokumen-dokumen rujukan seperti contoh formulir atau contoh instrumen yang dapat saya adaptasi dan kembangkan untuk instrumen keperluan praktikum maupun penelitian di laboratorium biologi. Setelah semua informasi terkumpul, baik dari Kepala Laboratorium Terpadu FKIP maupun informasi hasil penelusuran sumber rujukan, maka tahap terakhir adalah saya menyusun draft-draft instrumen yang dibutuhkan untuk keperluan praktikum dan penelitian. Tahap pertama, saya menggabungkan dokumen panduan praktikum, panduan penelitian, dan instrumen menjadi satu file agar dapat didesain menjadi satu kesatuan buku yang lengkap. Setelah ketiga dokumen digabung menjadi satu file, tahapan berikutnya adalah editing dan layouting. Saya mengedit kesalahan pengetikan dan kesalahan-kesalahan lainnya, serta mengatur tampilan layout buku. Tahapan berikutnya adalah mendesain sampul buku. Saya berusaha agar desain sampul buku tampak sederhana namun tetap menggambarkan isi dari buku panduan. Tahap terakhir, saya menggabungkan file buku panduan yang telah diediting dan layouting dengan file sampul buku. Kemudian ditambahkan kata pengantar dan halaman sampul hingga menjadi satu kesatuan buku yang lengkap dan siap untuk divalidasi. Tahap pertama, saya dan rekan-rekan lain melakukan koordinasi dengan Ketua Prodi terkait calon validator. Masing-masing Bapak Ibu sekalian membuatkan instrumen validasinya nanti di web Prodi. Kalau memang butuh validator silakan hubungi kami, nanti kami arahkan ke validatornya siapa. Tahap kedua, saya melakukan penyusunan angket validasi dan responsi yang berisi petunjuk pengisian angket beserta aspek-aspek penilaian dan poin-poin pernyataannya. Tahap berikutnya, saya memasukkan angket validasi ke dalam Google Form agar lebih mudah untuk dibagikan kepada validator dan responden. Setelah divalidasi, tahap selanjutnya saya mengevaluasi penilaian-penilaian serta saran dan komentar dari validator serta responden.
terakhir, saya merevisi buku panduan berdasarkan penilaian, komentar, serta saran dari validator dan responden. Tahap pertama, saya melakukan koordinasi dengan Ketua Prodi terkait metode dan media sosialisasi yang dapat saya gunakan khususnya di masa pandemi saat ini. Tahap kedua, saya melakukan pencarian template infografis pada aplikasi Canva yang dapat saya gunakan untuk mendesain infografis saya. Tahap ketiga, saya mendesain infografis berisi poin-poin serta informasi-informasi penting dari buku panduan yang akan disosialisasikan kepada mahasiswa dan dosen. Tahap terakhir, saya membagikan infografis ke grup WhatsApp dosen dan mahasiswa. Selain mensosialisasikan infografis ke grup WhatsApp dosen dan mahasiswa, saya juga memasukkan file buku panduan ke situs program studi pendidikan biologi agar dapat di-download oleh mahasiswa dan dosen kapan saja. Dari seluruh kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan, saya telah menerapkan Whole of Government, pelayanan publik, serta manajemen ASN, di mana yang paling sering diterapkan adalah Whole of Government. Sedangkan untuk nilai-nilai ASN yang paling sering diterapkan adalah akuntabilitas. Selain itu, saya juga menghasilkan dokumen panduan praktikum, panduan penelitian, serta instrumen pendukung yang disatukan menjadi satu buku panduan praktikum dan penelitian. Demikian kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih.